ceritain alur cerita film Lucky Key. Film asal Korea yang menurut gue menarik untuk dibagikan ke kalian. Karena film ini punya latar belakang action, komedi, romantis yang menarik. Tapi nggak lupa gue ingetin kalau video ini adalah konten spoiler. Hyung Wook, seorang pembunuh bayaran yang sedang bersiap-siap menunggu korbannya, yang gak lama datang membawa koper dan barang lainnya, langsung ditikam sama si Hyung dan dimasukkan ke dalam bagasi, lalu pergi begitu saja. Kemudian di lain tempat, Jae-sung, seorang pengangguran yang merasa udah gak punya masa depan, mencoba untuk bunuh diri. Tapi gagal karena tiba-tiba ibu kos datang menawarkan makanan, yang padahal gak taunya ibu kos itu mencoba menjebak Jae-sung, yang ujung-ujungnya nagih uang kosan. Karena kesal dibilang bau, Jae-sung lalu pergi ke tempat pemandian. Di pemandian umum, Hyung Wook sedang membersihkan tangannya yang masih berlumuran darah. Jae-sung yang di situ emang dasar telamitan, melihat jam tangan Hyung dan mulai berpikir, nih orang pasti banyak duit. Lagi asik mandi, Jae-sung gak sengaja menjatuhkan sabun batangan, yang kemudian gak sengaja keinjek sama si Hyung, membuat Hyung sampai terbang dan jatuh ke lantai. Apes bener sih Hyung, pembunuh bayaran pingsan gara-gara sabun. Aduh. Emang lagi beruntung si Jae-sung gak sengaja nemuin kunci loker Hyung. Tadinya itu kunci mau dibalikin ke Hyung, tapi karena ingat orang itu kayaknya banyak duit, Jae-sung malah nuker kunci lokernya sama kunci Hyung. Dia pikir sebelum mati bunuh diri, apa salahnya? Nikmatin hidup dulu aja. Lagian nih orang kayaknya juga gak selamat. Setelah Hyung dibawa ke ambulan, si Jae-sung mulai bongkar isi muatan loker Hyung, sampai mobilnya juga diambil. Jae-sung yang rasa udah keren langsung menemui cewek yang dia suka, yang gak taunya malah mau nikah. Emang kasihan bener si Jae-sung, pantas aja mau bunuh diri. Merasa sadar barang-barang itu bukan miliknya, Jae-sung berniat mengembalikan barang-barang milik Hyung di rumah sakit. Jae-sung yang mau ngembaliin barang-barang Hyung, tiba-tiba Hyung bangun. Dan ternyata si Hyung lupa ingatan. Karena kunci loker Hyung tertukar sama Jae-sung, otomatis karena identitas mereka tertukar, Hyung menganggap dirinya Jae-sung. Dikasih rumah sakit, Hyung yang masih lupa ingatan gak bisa bayar tagihannya karena uangnya gak cukup. Untung aja Kang Rina, kru ambulan yang membawa Hyung, mau meminjamkan uangnya ke Hyung untuk membayar rumah sakit. 집에 가서 현금 찾는 대로 드릴 테니까
Setelah diantar sama Kang Rina, kru ambulan yang kasih pinjam uang ke Hyung sampai di apartemennya, Hyung kaget bukan main. Kang Rina yang melihat pun merasa uang yang dipinjamkannya ke Hyung bakal lenyap gitu aja, karena kayaknya nih orang gak punya uang. Sedangkan Jae-sung yang sudah tahu tempat tinggal Hyung melalui GPS-nya yang ada di mobil, Jae-sung lalu masuk ke apartemen milik Hyung, memakai akses card yang ada di dompet Hyung. Jae-sung yang takjub dengan apartemen itu memutuskan tinggal di sana. Jae-sung yang lalu menyalakan TV, tapi anehnya TV itu hanya menampilkan video-video seorang wanita yang sedang yoga dari berbagai sudut. Jae-sung yang sedang tertidur, setelah terbangun, tiba-tiba dikagetkan melihat wanita yang ada di CCTV itu tiba-tiba menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Tapi ternyata wanita itu tidak mati. Hyung lalu diajak oleh Kang Rina untuk bekerja di rumah makan ibunya untuk mengganti uang yang dipinjamnya. Jae-sung karena lapar mencari makanan di dapur dan malah menemukan banyak uang di kaleng biskuit. Lalu dia memesan banyak makanan. Selesai makan, Jae-sung ingin meminum anggur. Tidak sengaja menarik botol yang ternyata membuka jalan ke ruang rahasia. Yang setelah dia masuk ternyata berisi banyak senjata dan alat mata-mata lainnya. Jae-sung berpikir kalau pemilik apartemen itu adalah seorang polisi yang sedang melindungi saksi kejahatan. Sepertinya wanita yang ada di CCTV itu adalah saksi atau seorang yang sedang dilindungi oleh polisi di rumah itu. Jae-sung yang melihat pengantar makanan yang sama mengantar makanannya, sedang mengantarkan makanan ke wanita di CCTV itu, sadar bahwa ternyata wanita itu tinggal di apartemen yang sama. Merasa kepo, Jae-sung mulai mencari tempat tinggal wanita itu. Jae-sung lalu berpura-pura menjadi petugas internet dan menanyakan satu persatu pintu apartemen, tapi Jae-sung tidak menemukan hasil. Setelah pulang, Jae-sung mendengar suara gaduh di atas apartemennya. Yang setelah dia lihat di CCTV, ternyata sepertinya itu adalah suara si wanita yang ia cari. Sedangkan di rumah makan, Hyung sekarang mempunyai banyak penggemar karena keahliannya dalam menyajikan makanan dan menggunakan pisau. Setelah pulang, Hyung melihat kalender. Di tanggal 25, Hyung harus datang ke stasiun Sinwon. Setelah sampai di stasiun, Hyung menghampiri mobil yang menyebut namanya dan menyuruh dia ikut. Ternyata Hyung menjadi seorang pemain pembantu di sebuah film. Eunjo di rumah sakit menemui ibunya yang sedang dirawat, yang ternyata diikuti Jae-sung.
Tiba-tiba Enjo dihampiri seorang pria yang membuat dia takut. Lalu diajak sembunyi oleh Jaesung di dalam mobilnya. Mengetahui alamat ayahnya Jaesung, Hyung datang ke sana, tempat pangkas rambut ayahnya yang sedang membicarakan anaknya, yang ingin menjadi seorang aktor, tapi gagal dan hanya muncul sesekali di dalam film. Hyung yang mendengar merasa sedih dan ingin membuktikan pada ayahnya bahwa dia bisa menjadi aktor yang hebat. Di saat Hyung sedang berlatih menjadi aktor yang hebat, di sisi lain Jaesung mendekati Enjo dan mengikutinya. Sutradara yang melihat Hyung mempunyai bakat bela diri, menunjuk dia untuk jadi tangan kanan bos gangster di film itu. Dianggap punya potensi, oleh sutradara Hyung mulai berperan lebih eksklusif dan punya banyak penggemar. Sementara itu, Jaesung dan Jo mulai lebih dekat. Jaesung yang mengangkat telepon milik Hyung diajak bertemu untuk membicarakan pekerjaan oleh beberapa orang. Setelah bertemu, ternyata orang-orang itu meminta agar Enjo cepat dibunuh. Kang Rina yang sedang mengobati Hyung yang terluka karena syuting sepertinya mulai menyukai Hyung. Mulai terkenal, Hyung diminta tanda tangan oleh para penggemarnya. Ternyata Jaesung yang sudah tahu bahwa Hyung adalah pembunuh bayaran, berniat membunuh Hyung, tapi gagal karena Hyung tahu kalau dirinya dibuntuti. Jaesung yang sudah kepalang ketahuan, ragu untuk membunuh Hyung. Yang untungnya ternyata Hyung malah mengira Jaesung sedang ingin meminta tanda tangan. Jaesung yang sudah muak dengan tempat tinggal Hyung memutuskan pindah dari sana. Hyung yang sudah mendapatkan peran utama sedang dihadapkan dengan sebuah adegan yang menuntutnya untuk menjadi pria yang romantis. Tapi itu sangat sulit untuk Hyung dan malah membuat wanita lawan mainnya ketakutan. Hyung yang sudah tahu kalau Kang Rina menyukainya meminta bantuan Kang Rina. Hyung meminta Kang Rina untuk menciumnya agar bisa berhadapan dengan wanita lawan mainnya saat syuting. Sedangkan Enjo yang setiap hari Kamis datang ke tempat yang sama dan sudah diketahui oleh Jaesung, dihampiri oleh Jaesung dan mengatakan kalau orang yang dia tunggu tidak akan datang. Enjo yang bingung kenapa Jaesung bisa tahu dan bertanya, apa selama ini Jaesung sengaja mengikutinya. Jaesung berdalih kalau dia adalah seorang polisi yang sedang memonitor dirinya dan mengajak Enjo pergi dan akan melindunginya. Orang yang ingin membunuh Enjo ternyata mengetahui kedekatan Jaesung dan Enjo dan mulai mencari pembunuh bayaran lain untuk membunuh mereka berdua. Pulang tamasya bersama keluarga Kang Rina, tiba di lampu merah dan keadaan hujan, membuat Hyung teringat pembunuhan yang dia lakukan sebelumnya. Lalu Hyung segera pulang ke apartemennya. Yang begitu ia sampai ternyata sudah berantakan dan melihat Jaesung dan Enjo yang akan pergi.
Jaesung dan Jo yang sedang makan lalu didatangi Hyung. Jaesung yang mengira Hyung akan membunuhnya, tapi ternyata Jo mengenal Hyung dan sudah menunggunya. Hyung yang dikira pembunuh bayaran oleh Jaesung lalu menjelaskan kepada Jaesung. Sebenarnya Hyung berpura-pura menjadi pembunuh bayaran dan ingin menyelamatkan orang-orang yang diminta untuk dibunuh dengan bekerja sama dengan korban yang diminta berpura-pura mati dibunuh oleh Hyung, sehingga para korban bisa pergi melanjutkan hidupnya dengan identitas baru. Karena dirasa rencananya telah gagal, Hyung mengajak Jo untuk pergi, tapi Jo menolak. Karena yang terancam terbunuh sekarang bukan hanya dirinya, tapi Jaesung juga. Hyung yang merasa bersyukur karena Jaesung lah yang membuat dia bisa merasakan mempunyai orang-orang yang mendukungnya dan bisa merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan. Akhirnya memutuskan menyelamatkan Jaesung juga. Mereka lalu menyusun strategi akting pembunuhan Jo dan Jaesung. Hyung lalu didatangi Kang Rina di apartemen Jaesung. Hyung meminta Kang Rina meminta untuk melupakannya karena ingatannya telah kembali demi kebaikan Kang Rina. Kang Rina yang merasa penasaran apa yang sedang terjadi lalu mengikuti Hyung pergi. Hyung yang tahu diikuti Kang Rina mengecok Kang Rina dengan berbelok ke arah yang tidak diketahui Kang Rina. Lalu Hyung sampai di gudang tempat rencana pembunuhan Jo dan Jaesung. Orang-orang yang menyewa Hyung untuk membunuh Jo dan Jaesung sudah tiba di gudang itu. Mereka pun memulai aksinya, dimulai dengan Jaesung yang berpura-pura membunuh Jo. Setelah berhasil, datang Hyung berpura-pura membunuh Jaesung. Dan tanpa diduga, Kang Rina datang dan hampir mengacaukan rencana mereka. Untung saja mereka berhasil meyakinkan orang-orang itu bahwa mereka mati tertimpa kontainer. Hyung yang sudah menceritakan tentang dirinya kepada Kang Rina lalu diajak Hyung ke tempat syuting. Dan Hyung meluapkan perasaannya kepada Kang Rina pada adegan yang mengatakan kalau dia ingin bersama dan melupakan masa lalu. Hyung sekarang tinggal bersama keluarga Kang Rina dengan bahagia. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah ikutin alur cerita ini sampai selesai. Kalau kalian suka video ini silakan like, kalau enggak silakan di-unlike. Kalian juga bisa kasih komentar berupa saran dan kritik. Bisa juga kalian request film apa yang mau dibuat alur ceritanya. Jangan lupa kalau kalian dukung channel ini untuk subscribe channel ini. Bye bye, see you next time.